Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan, pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini di mana Engkau memberkati kami Bapa. Terima kasih untuk semua pekerjaan yang sudah kami selesaikan. Kami mengakhiri minggu dengan ucapan syukur bahwa di dalam segala hal Engkau bekerja Tuhan. Dan rencana-Mu itu indah dan baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu kalau kami akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kabar baik buat kami. Kami sambut dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan, kita melihat ini new wine, new season, new stage, new decoration, saudara. Kita bersyukur, saudara, kalau saya melihat semuanya ini lampunya jadi lebih bagus, ya. Terus juga pengaturan cara menyalakan, mematikan lampunya juga sudah dirubah. Saudara, di sudut sana ada sisi yang bagus, bukan di sudut, jadi di tengah-tengah situ, sudut sini juga bagus, saudara. Di sebelah sana juga nanti akan diinikan jadi bagus juga. Di depan pintu masuk itu juga bagus, saudara, sehingga ada sentuhan kewanitaan mungkin ya saudara ya. Selama ini biasanya kosong melompong, kita main poster, tetapi sekarang sudah ada benda-benda hidup saudara ya. Dan saudara, ini pekerjaan dikebut selama berapa hari saudara. Untuk belakang ini kita boleh, saudara, kita bersyukur semuanya ini karena ada donatur-donatur yang tidak mau disebutkan namanya. Kita boleh berikan tepuk tangan saudara ya. Mulai dari lampu pemasangannya, lalu kemudian ini HPL ini saudara ya, background yang seperti kayu ini, saudara, kita mengambil apa ya, pokoknya berubahlah saudara. Tadi pagi di kebaktian pertama begitu selesai, saudara, seorang berkata, "Pak, karpetnya diganti Pak." Saya menunjuk karpet yang ini sudah digantikan, yang bagus. Lalu kemudian mimbarnya yang diganti Pak, saya punya, dia mau kirim, nggak tahu mimbarnya kayak apa saudara, saya juga nggak tahu. Jadi tadi sudah kena ganti. Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur bahwa ini adalah gereja Tuhan dan di dalam isinya adalah keluarga Tuhan. Amin saudara, yang mau ikut campur, yang mau terlibat, bukan hanya sekedar melayani, tetapi ada orang yang suka memberi, ya, donatur-donatur yang luar biasa saudara. Ya, ini semua lampu kalau bisa kita akan ganti semua dengan LED saudara, sehingga tidak panas ya, tetapi juga bisa lebih terang, bisa tahan lama dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya ingin berbicara mengenai accelerate saudara. Judul yang saya tulis di Instagram adalah Accelerate Your Expansion. Expansion artinya pelebaran, artinya pengembangan dan sebagainya. Karena firman Tuhan berkata bahwa lapangkanlah tenda tempat kemahmu, bentangkanlah tenda kediamanmu saudara. Kita diminta to expand. Kata expand ini berarti saudara, saya jelaskan sedikit, adalah membesar. Membesar atau melebarkan dalam arti apa? Saudara, kita bisa melebarkan pengaruh, bisa melebarkan pengaruh dalam arti kata untuk seseorang menjadi ikut sama Tuhan karena melihat gaya hidup kita saudara. Ya, kita menjadi salt, menjadi garam dan terang dunia karena ada orang-orang yang membutuhkan. Kalau tidak, firman Tuhan tidak akan menuliskan bahwa kita seharusnya menjadi garam dan terang dunia. Karena itu dituliskan sehingga saya percaya expansionnya itu bukan hanya sekedar dalam bidang pekerjaan, usaha, kita buka cabang baru dan sebagainya, pekerjaan baru, tetapi juga expansion berarti kapasitas kita menerima firman Tuhan lebih lagi, kapasitas kita untuk menjadi berkat bagi orang lain lebih lagi, Bapak Ibu sekalian, beyond your border. Ya, melewati batas-batas yang selama ini kita lakukan. Dan sebenarnya tahun ini adalah tahun yang kalau saya boleh gambarkan adalah new season. Selalu ada musim baru, perubahan dan sebagainya. Saudara, seperti di luar negeri ada 4 musim, ada musim gugur, ada musim dingin, ada musim semi, ada musim panas. Setiap musim itu sekitar 3 bulanan saudara. Sehingga musim-musim itu berubah terus ya. Saudara, musim hari ini
berbeda dengan musim tahun lalu. Summernya tahun ini berbeda dengan summernya tahun lalu. Misalnya musim dinginnya tahun ini berbeda dengan musim dinginnya tahun lalu. Musim gugurnya tahun ini berbeda dengan gugurnya tahun lalu. Jadi setiap tahun ada perubahan, setiap tahun tidak akan pernah sama. Ya, saya hari ini ingin lebih memfokuskan bukan kepada expansionnya, tetapi kepada harvestnya sebenarnya. Kata harvest ini berbicara tentang penuaian. Kata penuaian ini berbicara mengenai sesuatu yang sudah kita tabur, bertumbuh, dituai. Kalau kita tidak pernah menabur, kita tidak akan pernah melihat pertumbuhan. Jangan kita mau melihat penuaian, saudara. Kita melihat apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Apa yang kita tabur, bertumbuh, dituai. Itu adalah definisi daripada harvest atau penuaian. Nah, pada hari ini judul daripada khotbah saya adalah Accelerate Your Harvest. Bagaimana mempercepat atau mengakselerasikan your harvest, penuaian Anda. Minggu lalu anak saya Raguel berkhotbah tentang bagaimana di mobil ada akselerator. Ya, ketika kita injak maka kemudian menjadi lebih cepat. Saudara, kata akselerasi artinya lebih cepat. Percepatan karena itu artinya. Kata percepatan ini saya ingin kita menangkap dengan teliti, saudara. Karena kata percepatan ini hanya bagi orang-orang yang boleh mengerti, menangkap, dan mempraktekkan. Karena firman Tuhan untuk semua, tapi pertumbuhan untuk hanya orang-orang tertentu. Camkan baik-baik, saudara. Firman Tuhan untuk semua, tapi pertumbuhan hanya untuk orang-orang tertentu. Artinya begini, pertumbuhan itu terjadi kepada orang yang mau menerima. Pertumbuhan tidak akan terjadi kalau hanya orang yang hanya sekedar mendengar gitu loh, saudara. Kalau dia cuma hanya sekedar mendengar, saya pernah dengar dulu ilustrasi, dengar, tidak pernah melakukan, tidak pernah mempraktekkan, maka kupingnya yang jadi besar, saudara. Kan kita aneh juga ketika melihat orang kupingnya besar, begitu saudara, jalan di pinggir jalan. Oh, ini orang suka dengar. Bukan cuma dengar gosip aja, tetapi dengar firman Tuhan hanya sekedar dengar, tapi dia tidak pernah melakukan. Saya percaya pertumbuhan atau penuaian terjadi ketika orang-orang bukan hanya sekedar mendengar, tetapi melakukan. Karena kata melakukan itu terjadi perubahan, saudara. Ketika kita melakukan, maka terjadilah perubahan. Katakan sama-sama, ketika kita melakukan, maka terjadilah perubahan. Oh ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Nanti di depan sana ada permen pedas yang rasa cabai, saudara. Ketika kita melakukan, maka terjadi perubahan, saudara. Kita tidak akan pernah bisa merubah kalau kita tidak pernah melakukan. Saudara, kata-kata yang saya ingin sharekan kepada kita, yang pertama adalah it's not because I'm getting older this year. Saudara, tahun ini saya 59 tahun, saudara. Jadi hampir 60 tahun. Kata angka 60 itu angka sudah over the hill gitu loh, saudara. Ya. It's not because I'm getting older this year. Bukan karena saya menjadi lebih tua tahun ini that I'm trying to accelerate, bahwa saya ingin terjadi percepatan, but something very curious is happening. Sesuatu yang sangat curious, membuat kita mencari, kepingin tahu, sedang terjadi, saudara. The older I get, the more ideas I'm getting. Semakin tua saya jadi, maka ide-ide itu muncul semakin banyak. The more exciting life is. Bapak Ibu sekalian, hidup kita berjalan terus. Tapi hanya orang-orang yang melakukan yang mengalami perubahan. Kalau kita tidak pernah melakukan, kita tidak pernah jump the water, maka kita tidak pernah basah kaki kita. Kita hanya tahu itu ada sungai, ada sungai, ada sungai, ada sungai, ada sungai. Kita tidak pernah lompat masuk ke dalam sungai, maka kita tidak bisa tahu bahwa sungai itu mempunyai arus. Dan arus itu bisa membawa kita semakin dalam, dan semakin dalam. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, mari kita terus accelerated your harvest. Kata accelerate artinya percepat, mempercepat, saudara. Nah, kata mempercepat artinya, saudara, adalah harvest itu adalah penuaian. Setiap orang mempunyai masa penuaian yang berbeda-beda.
dengan yang lain. Ya, kalau seorang petani pada umumnya ketika mereka menanam di Israel itu menanam gandum dan anggur yang banyak. Masa penanaman gandum berbeda dengan anggur. Gandum hanya 3 bulan atau 4 bulan, saudara, lalu menghasilkan. Sedangkan anggur itu 3 tahun baru menghasilkan buah. Lalu kemudian setelah itu 6-8 bulan sekali baru menghasilkan buah dan dituai. Jadi tidak sama. Saya mengibaratkan harvest daripada kita, penuaian daripada saudara-saudara dan saya, dari gereja-gereja itu juga tidak sama. Ada masanya, ada seasonnya. Tetapi kita harus dikatakan carilah dan temukanlah. Saudara-saudara diminta untuk mencari dan menemukan. Orang bisa menyebutkan kata penuaian itu berkat. Orang bisa menyebutkan kata penuaian itu expansion. Ya, kita memperbesar. Orang bisa menyebutkan kata penuaian itu artinya kita melihat keluarga kita diperbanyak. Punya cucu juga gitu loh saudara, expand begitu ya, membesar. Kita melihat penuaian itu bicara tentang mungkin di akhir tahun, orang menerima bonus setelah kerja 8, 9, 10, 11 bulan, bulan ke-12 dapat bonus saudara, dan bonusnya lipat ganda dan sebagainya. Lalu kemudian ada orang juga yang mengalami berhasil jual rumah, nah dia mengalami harvest penuaian di dalam hidupnya dia, mengalami keberhasilan, masing-masing tidak sama saudara. Setiap orang mempunyai masa penuaian atau harvest masing-masing. Karena itu carilah dan temukanlah. Kalau saudara sampai hari ini belum bertemu masa-masa kemenangan, masa-masa jawaban, masa-masa berkat, maka kita diminta untuk berdoa dan mencari saudara. Ya, oke. Mari kita lihat ayat ini saudara. Amos pasal ke-9 ayat 13. Satu ayat ini saya akan lihat dari 3 translation, karena di sini menemukan satu arti yang luar biasa sekali. The days are coming, declares the Lord. Kata declares itu saya garis bawahi saudara, karena ini kata yang penting sekali. When the reaper will be overtaken by the plowman and the planter by the one trading grapes, new wine will drip from the mountains and flow from all the hills. Bapak Ibu sekalian, dikatakan waktunya atau hari-harinya akan tiba. Saya suka dengan kata declare. Karena kata declare itu mengandung satu, ini keyakinan saya. Yang kedua, saya akan lakukan itu. Amerika mendeklar perang kepada ISIS. Maka betul saudara, begitu dia lihat ISIS macam-macam, langsung Donald Trump perintahkan bom. Kirim Tomahawk 59 ke daerah pertahanan ISIS. Hancur leburlah mereka. Bapak Ibu sekalian, kata declare artinya dia menyatakan ada satu komitmen, ada sesuatu yang dia betul-betul serius dan dia lakukan, bukan hanya sekedar ngomong. Janji, saya declare Indonesia adalah negara Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, NKRI. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Maka itu adalah deklarasi pernyataan kita. Dan tentunya diikuti dengan tindakan kita, saudara. Ini menjadi sangat menarik sekali. Ketika Tuhan mendeklarasikan, maka dia mengharapkan kita mendengar dan melakukan apa yang dia sampaikan. Karena itu tadi saya katakan, ada orang cuma mendengar, ya, belum tentu dia melakukan. Karena kata melakukan itu hanya untuk orang-orang yang rela. Hanya orang-orang yang berani melihat perubahan. Untuk orang-orang yang berani mengalami sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya. Itu kata melakukan. When the reaper will be overtaken by the plowman. Ini saudara terjadi akselerasi. Ayat yang berikutnya mengatakan, Tuhan berkata, terjemahannya ini saudara ya, akan tiba waktunya, gandum tumbuh begitu cepat sehingga musim menuai tidak ada putus-putusnya. Saudara bayangkan, musim menuai tidak ada putus-putusnya. Pohon anggur akan tumbuh sangat pesat, cepat artinya, sehingga orang akan terus-menerus membuat air anggur. Air anggur akan menetes dari gunung-gunung dan mengalir dari bukit-bukit.
Menetes dari gunung-gunung, saudara bisa bayangkan bahasanya nih, ya. Menetes dari gunung-gunung, mengalir dari bukit-bukit. Jadi membesar. Gunung dan bukit berbicara tentang expansion, tentang pengaruh, saudara, influence, saudara. Tuhan berkata akan tiba waktunya. The Lord declares. Katakan sama-sama, declares. Deklarasi, membuat deklarasi. Ketika seseorang membuat deklarasi, maka kita tahu dia akan melakukan. Ketika Tuhan membuat deklarasi, kita mendengar dan kita melakukan bagian kita. Tuhan melakukan bagian dia, kita harus melakukan bagian kita. Yang bagian yang ketiga, ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Lihatlah, nah ini lebih menarik lagi. Hari itulah akan tiba, ini ayat yang sama ya, firman Tuhan, bahwa yang membajak akan didekati oleh yang menuai. Yang memeras buah-buah anggur oleh yang menabur benih. Dan gunung-gunung akan meneteskan anggur manis, semua bukit akan mencair. Bapak Ibu sekalian, maka terjadi apa yang disebut kejar-kejaran. Menabur, menuai, menabur, menuai, menabur, menuai. Di sini belum selesai menabur, sini sudah menuai. Lalu dia cepat-cepat di sini menabur, menuai, menabur, menuai. Dikarenakan membajak dan akan didekati oleh yang menuai. Yang memeras buah anggur oleh yang menabur benih. Jadi bayangkan saudara, yang luar biasa adalah kita melihat bahwa ketika gandum itu ditabur dan cepat dituai. Nah, kalau gandum itu kan tadi saya katakan 4 bulan. Tetapi ketika anggur itu kan 8 bulan. Setelah 3 tahun pertama, maka setiap 6 sampai 8 bulan baru menuai. Ya, saudara. Nah, ini akan cepat sekali dipercepat, saudara, dikatakan. Nah, ini terjadi kejar mengejar. Yang luar biasa ini adalah janji Tuhan, saudara, bagi yang mendengar dan melakukan. Ketika kita mendengar dan melakukan, maka saya percaya ayat ini biarlah menjadi kenyataan buat kita. Katakan amin, saudara. Ada orang yang menabur secara finansial, maka dia akan cepat menuai. Kata percepatan itu jangan lupa. Itu yang positif. Ketika kita melihat, ketika kita menabur, ketika kita memberi, kita akan menuai. Tetapi juga ketika orang menabur kejahatan, dia akan menuai dengan cepat, saudara, kejahatan itu. Karena ada kata percepatan ini. Akan ada hari itu. Jadi ketika kita berbuat licik, ketika kita berbuat jahat, saudara, akan tiba waktunya gandum tumbuh cepat dan musim menuai, tidak ada putus-putusnya, akan terus, saudara. Karena itu di hari-hari ini, saudara, marilah kita lebih banyak berbuat baik daripada kita berbuat tidak baik. Karena penuaian ini akan cepat sekali. Ketika kita melakukan yang baik, kita akan menuai dengan baik. Ketika kita melakukan hal yang mengasihi, maka kasih itu akan kembali dengan cepat, saudara. Ketika kita memberi, maka kita akan diberi dengan tidak putus-putus, Alkitab mengatakan demikian. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara, karena kenapa kita melihat hidup itu seperti echo. Life is like echo. What you send out comes back. What you sow, you reap. What you give, you get. Hidup seperti echo, apa yang Anda kirim akan kembali. Apa yang Anda tabur, Anda tuai. Apa yang Anda memberi, Anda akan dapatkan lagi, saudara. Seperti echo. Halo. Kalau saudara ada di atas gunung, saudara. Halo. Jahat akan menuai, saudara. Bukan cuma satu, berkali-kali itu, saudara. Ya. Baik. Berkat. Amin, saudara. Ketika kita melihat life is like an echo. Jadi reality is like an echo. Saudara, kenyataannya seperti echo, sehingga Alkitab menuliskan berdasarkan daripada expansion daripada Amos pasal yang ke-9 tadi, maka akan terjadi sebuah percepatan pada hari-hari ini. Biarlah orang yang berbuat jahat akan terus berbuat jahat, ya saudara. Akan menuai hal-hal yang lebih jahat lagi. Tetapi biarlah orang yang berbuat baik akan terus berbuat baik, maka dia akan menerima perbuatan baiknya, kasihnya, perhatiannya, kepeduliannya, pelayanannya. Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang sangat
profound yang saya melihat Bapak Ibu sekalian bahwa kita di sini diajak oleh firman Tuhan untuk melakukan bahwa akan ada datangnya untuk setia melakukan apa yang saudara sudah lakukan. Cari dan temukan saat-saat masa tuaian saudara. Kita tahu, kita tidak semua orang tahu, tetapi ketika Anda setia kepada Tuhan melakukan apa yang Anda harus lakukan, maka ada masa-masa penuaian yang Anda akan terima. Sama seperti orang bekerja, ketika dia bekerja 12 bulan, maka di akhir tahun dia akan terima bonus saudara. Bonus itu ditentukan dengan giatnya, rajinnya, lalu hasilnya yang saudara lakukan selama 1 tahun itu diperhitungkan. Kalau orang dunia, bos Anda bisa memperhitungkan, apalagi Tuhan saudara. Saya kira soal pelipat gandaannya itu adalah urusan Tuhan. Berapa kali lipat dia mau ekonya 100 kali lipat, itu urusannya dia. But time will come. Kadang-kadang amin saudara. Waktunya akan tiba saudara. Nah, tetapi saudara kita harus juga mengerti bahwa kita harus memulai bagi mereka yang masih baru, kita mundur sedikit saudara. Bagi mereka yang masih baru di dalam pekerjaan, dalam usaha, mungkin Anda masih sekolah, baru lulus sekolah, lalu kemudian Anda mulai bekerja. Maka dikatakan bahwa fokus on your passion, saudara. Bagi orang mau berusaha atau bagi mau mulai berusaha, fokus on your passion, believe in your purpose, and one day it will become your profession. Seorang yang baru lulus dari sekolah, maka dia harus mengetahui apa yang menjadi passionnya dia. Kalau passionnya dia adalah mungkin masak, atau passionnya dia adalah mungkin sebagai penulis. Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur juga anaknya Ibu Monica Ko, ya Clara, yang adalah jemaat kita saudara. Dia anak yang keduanya yang sekarang tinggal di Vancouver, maka anak keduanya menjadi penulis buku saudara. Sudah 2 atau 3 buku yang dia tulis. Luar biasa sekali, tulis dalam bahasa Inggris lagi saudara. Dan tidak mudah menulis buku. Tetapi dia fokus untuk apa yang Tuhan berikan passionnya kepada dia. Ada orang yang belajar. Ada orang belajar dia kepengen jadi PhD sebelum umur 30. Dia kejar itu sampai dia menjadi PhD. Saudara, passionnya. Believe in your purpose. Ya, focus on your passion. Believe in your purpose, suatu hari nanti akan menjadi your profession. Suatu ketika Anda akan menjadi apa yang saudara tekuni selama ini. Jangan menjadi yang negatif saudara, saya mau bicara yang positif. Jangan dari kecil kepengen berbuat jahat lalu udah gede jadi penjahat betulan gitu saudara. Saya tidak mau seperti itu. Tapi biarlah kita fokus kepada sesuatu yang baik sehingga nanti waktu menjadi besar, menjadi ini become your profession. Ada yang menjadi lawmaker, ada yang menjadi polisi, ya, ada yang menjadi tentara, ada yang mau menjadi pedagang, pengusaha dan macam-macam saudara, ya. Fokus on your passion. Nah, saudara kita meneruskan yang berikutnya kita akan lihat adalah accelerated harvest. Ada 4 hal yang penting saudara. Kata accelerated tadi kita sudah melihat bahwa kata yang dipercepat atau terjadi akselerasi karena apa? Saudara, kita tidak mendengar omongan dunia, kita tidak terpengaruh oleh dunia, tapi yang kita lakukan adalah kita mau mendengar Tuhan. Ada guiding, ada tending, ada gathering, ada influencing. Ada guiding artinya bimbingan, ada tending artinya ada perawatan, rawat, ada gathering, lalu ada influencing. Gathering mengumpulkan, influencing artinya mempengaruhi saudara. Yang pertama adalah guiding. Perhatikan kata Tuhan, the Lord declares. Itu adalah guidance. Kita tidak diatur oleh dunia. Karena kalau kita melihat keadaan dunia, terus terang ini bikin stres saudara. Demo setiap hari. Saya suka juga tuh kemarin waktu saya dikirimin gambar, wih, ada video, wih, ini ada salju loh, ada es di jalanan, begitu ada es. Saudara, lalu ada banyak kirim foto-foto ke saya, itu ada es macam-macam, saya forward ke beberapa yang memang saya senang bercandain juga saudara. Lalu mereka bilang, wah luar biasa nih dingin. Saya tambahin gitu loh, biarin orang tidak demo
nanti kalau demo kedinginan, mudah-mudahan. Lalu saya kirim lagi waktu ada terjadi snowstorm, saudara di New York, saya masukin lagi biar Jakarta seperti ini, biar tidak ada yang demo, biar semuanya kedinginan, begitu loh saudara. Lalu kemudian beberapa saat kemudian terima kabar ternyata itu adalah busa-busa yang keluar dari tunnel waktu dibikin. Saudara, saya nggak tahu ada orang main rinso atau apa di dalam sehingga itu menjadi busa keluar begitu saudara. Dan saya bilang nggak apa-apa juga, itu seperti ada yang kirim ke saya, istri saya, seperti sabun colek gitu kan, seperti sabun colek banyak busanya. Jadi orang yang kalau demo itu kepleset semuanya gitu loh saudara. Bapak Ibu sekalian, menjadi sesuatu yang setiap hari baru begitu saudara. Ada yang ini ya, dunia itu begitu menyulitkan, begitu membuat orang menjadi tidak ini. Teman saya seorang dealer mobil, dia cerita demo lagi. Boro-boro orang mau datang invest ke Indonesia. Kita mau hidup aja mau usaha susah setengah mati. Siapa yang mau beli mobil? Dia bilang beberapa teman saya yang jadi dealer mobil udah tutup sekarang. Karena nggak ada orang ini. Gara-gara kenapa? Orang-orang itu demo terus ini terus. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendengar suara dunia, apa yang terjadi sekeliling kita? Kita akan menjadi takut saudara. Tapi dengar firman Tuhan. The Lord declares. Artinya apa yang dia omongkan, dia deklarasikan akan dia lakukan. Amin saudara. Ketika dia lakukan, dia katakan untuk kita dengarkan dan kita lakukan. Karena dia akan melakukan juga. Bagian kita harus lakukan. Kata guiding itu membimbing adalah kata Tuhan. Ketika kita takut, dia menjadi penguat kita. Ketika kita dalam keadaan jauh, dia menjadi yang menarik kita untuk mendekat kepada dia. Itu adalah kata guiding. Your guiding hand on my shoulder will remain with me forever. Ini sebenarnya kata-kata seorang anak ketika ditinggal oleh ayahnya. Ayahnya dia begitu deeply profound dengan kematian ayahnya. Dia ingat ketika ayahnya, your guiding hand on my shoulder. Artinya ada ayah kalau melihat anaknya mendengar kata-kata dia, lalu melakukan, lalu berhasil, lalu ayahnya menepuk-nepuk pundaknya. Good my son, your guiding hand on my shoulder will remain with me forever. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan guide kita. Ketika kita taat kepada dia, Tuhan tuh tepuk-tepuk pundak kita. Dia berkata seolah-olah bahwa aku akan terus memimpinmu. Jangan terpengaruh oleh situasi dan keadaan. Tapi teruslah mendengar daripadaku. Maka aku akan membimbing kamu. Raja Daud menuliskan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sudah bisa bayangkan gada dan tongkat dibuat penghiburan. Kenapa? Karena itu adalah guidingnya Tuhan saudara. Tuhan guide. Kata pertama kita tahu bahwa ada guiding. Kata yang kedua ada kata tending saudara. Kata tending ini artinya merawat. Ketika kita ingin menuai anggur atau kita ingin menuai gandum, maka kita harus benar-benar merawat. Kita tidak bisa hanya tabur benih, kita tidak rawat. Saudara, benih itu tidak akan tumbuh karena pertama adalah tanahnya harus kita garap dulu. Setelah digarap baru tabur benih, disiram air, atau sebelum tabur benih disiram air dulu, pastikan itu gembur baru tabur benih. Kemudian setelah disiram air lagi, kemudian tunggu matahari, dan matahari punya peranan menumbuhkan. Lalu ada prosesnya sehingga itu tumbuh. Dan kasih itu, kepedulian, perhatian itu yang membuat tanaman itu akan tumbuh. Karena demikian juga anggur. Anggur tidak hanya sekedar tumbuh begitu saja. Kalau tidak diperhatikan, tidak ada masa pruning, digunting, lalu dibersihkan, maka itu akan hanya tumbuhnya menjadi anggur yang asam, saudara. Tapi kalau mau manis harus ada perhatian dan tidak akan tumbuh subur kalau dia tidak diperhatikan. Kata merawat artinya begini, Tuhan melakukan bagiannya, kita melakukan bagian kita. Tuhan berkata, tanah ini subur, tanami. Israel akan menjadi negeri seperti susu dan madu.
Tapi memerlukan orang Israel menggarapnya, saudara. Ya, Daud dihadapkan peperangan dengan Goliat. Daud harus bangkit berdiri dan menghadapi Goliat, terjadi konfrontasi, saudara. Alkitab banyak sekali memberikan contoh tentang konfrontasi-konfrontasi yang terjadi. Nah, permasalahan dengan gereja sekarang ini adalah kita ini doa, semuanya serahkan kepada doa. Waktunya kita bekerja, kita menganggap itu waktunya doa. Saya percaya ada waktu doa, tapi saya juga percaya ada waktunya kita berdiri mempertahankan kebenaran. Amin, saudara. Kita tidak bisa hanya gantung dikit-dikit doa, dikit-dikit doa, dikit-dikit doa. Ada panggilan doa, ada doa dan kita harus lakukan itu. Tetapi ada waktunya kita untuk stand up. Jangan waktunya kita stand up, kita sebagai anak-anak Tuhan mundur teratur. Biarlah doa, biarlah begini, biarlah begitu. Ya doa, Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa seperti Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Hanya interpretasi daripada orang-orang Kristen yang mereka tidak mau maju, itulah yang terjadi, saudara. Sehingga begitu diperhadapkan dengan situasi yang terjadi hari-hari ini, saudara, maka mereka menjadi takut. Kemarin Coki datang di dalam doa, setelah doa dia datang karena pagi dia ada acara baksos dengan dengan kelenteng, saudara. Dia memimpin acara di situ. Ketemu dengan Pak Tito. Pak Tito adalah sahabatan sudah lama sama dia. Sekalian Pak Tito mengingatkan kepada dia, kamu anak Tuhan, kamu orang Kristen, bangkit. Saudara cerita kepada saya, ini waktunya. Artinya, jangan kita melarikan diri, comfort zone. Ada waktunya kita stand up, Daud harus berhadapan dengan Goliat. Ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia bawa batu loh, saudara. Bukan kita disuruh bawa batu, bukan gitu loh, saudara, bukan. Tetapi Daud ini membawa batu, saudara, melawan Goliat yang dia taruh di ketapel, saudara, kena tepat di tengah-tengah kepalanya dan Goliat itu mati. Bapak Ibu sekalian, kita melihat Daud disebut man of war, bukan man of negotiator. Tetapi dia disebut man of war, karena dia serang berperang. Dia berperang. Alkitab Perjanjian Lama berbicara tentang peperangan secara fisik. Alkitab Perjanjian Baru di dalam kitab Kisah Para Rasul, setelah Paulus bangkit berbicara tentang peperangan rohani. Tetapi kata peperangan rohani ini pun hampir dan beberapa kali terjadi perseteruan secara jasmani, saudara. Mereka stand up menghadapi musuh-musuh begitu. Kita tidak retrieve. Nah, kata tending dan merawat ini, saudara, adalah berbicara Tuhan melakukan bagiannya, kita melakukan bagian kita, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak mengajarkan kita untuk langsung besok turun demonstrasi, saudara. Saya tidak mengajar kalau saudara mau ikut demo itu terserah saudara. Tapi saya mengajarkan kepada kita apa yang menjadi hak kita, pertahankan. Amin, saudara. Jangan kita berkata, ya kita berdoa gini, ya kita terlalu di comfort zone, saudara. Di comfort zone kita terlalu nyaman, ya semua percaya dengan doa. Kita percaya, saya percaya doa, saya percaya mujizat, saudara. Saya percaya. Tetapi kalau kita melihat, saudara, sekarang situasi keadaan, kita perlu lebih daripada itu, tindakan. Ketika Daud berkata bahwa Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah jalanku, aku tidak akan takut. Itu terjadi setelah dia mengalami peperangan dengan Daud. Ketika seseorang sudah melalui saat peperangan, saudara, maka dia bisa berkata, setelah Daud telah menghadapi Goliat, saudara, dia baru bisa berkata bahwa Tuhan memang di pihakku, bahwa aku diberikan kemenangan. Bapak Ibu sekalian, kata merawat biarlah menjadi bagian hidup kita. Kita melakukan disiplin yang kita harus lakukan. Ketika kita mesti melayani, layanilah. Ketika kita mesti mengasihi, kasihilah. Jangan teoritis, jangan hanya cuma dengar, tetapi malas untuk bertindak. Bapak Ibu sekalian, saya berdoa agar kita menjadi orang-orang yang rajin. Jangan kita menjadi orang-orang yang malas. Marilah kita menjadi orang-orang rajin. Selalu kita bersembunyi, Bersembunyi dengan apa? Bersembunyi, maaf kata saudara, bukan saya menjelekkan doa. Tapi ada waktunya kita berdoa. Tapi ada waktunya kita harus stand up.
Ada waktunya kita harus berdoa, ada waktu kita harus disiplin. Ada waktunya kita berdoa, ada waktunya kita harus praktek, saudara. Apakah seseorang bisa main musik hanya dengan mujizat yang Tuhan berikan, treng, langsung dia bisa main musik? Oh enggak ada, saudara. Saya suka dengan tulisannya Peter Kambe. Mana Peter? Peter udah pulang? Peter di belakang sana. Peter dan Debra menulis sesuatu yang membuat saya berkata, dia bilang gini, mujizat saya tidak mengalami, tapi kerja keras itu yang kami lakukan. Artinya bukan dia gak percaya mujizat, saudara. Kita semua percaya mujizat. Tetapi kita gak nungguin mujizat. Kita harus kerja keras. Nanti Tuhan akan kerja sama-sama dengan demikian. Amin, saudara. Rubah mentalitas pemikiran kita. Kita tidak boleh mengharapkan terus mujizat terjadi. Sehingga kita menjadi orang-orang Kristen, maaf saudara, yang malas. Gak mau kerja begitu saudara ya, tunggulah inilah. Bagian kita menjadi bagian kita, bagian Tuhan. Tuhan sudah melakukannya. Bapak Ibu sekalian, saya meneruskan ini kita melihat lagi. Saudara, guiding, tending. Lalu kemudian yang ketiga adalah gathering. Kata gathering ini adalah mengumpulkan. Setelah dituai, saudara, gandum dituai, lalu setelah masanya anggur juga matang, waktu dituai, maka dituai dan dikumpulkan. Pesan saya kepada kita sekalian adalah, ini waktunya untuk melayani. Dahulukan jemaat dan bukan diri kita. Dari pengerja, saudara. Use your God-given gifts to serve others. Gunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani orang lain. Saya baru dari Medan, saudara. Di Medan teman saya Pak Bambang Yonan, yang Tuhan berkati pelayanannya dengan luar biasa, saudara. Saya kalau ingat-ingat sekitar 20 sekian tahun yang lalu, 24 tahun yang lalu, pada waktu pertama kali beliau ke sana, saya tuh berdua istri saya suka KKR di sana. Saya ingat hampir setiap kali saya KKR itu pencurahan Roh Kudus terus, saudara, baptisan Roh Kudus. Lalu kemudian mereka bertumbuh. Sekarang mereka sedang membangun sebuah dom, sebuah besar yang bisa muat sekali kebaktian 15.000. Dan besar sekali 100 berapa puluh hektar, 100 hektar kali mungkin, saya nggak tahu. Pokoknya besar sekali ya, bangunannya nggak segitu besar. Saudara, lalu kemudian mereka membuat lapangan parkir di bawah, karena itu sifatnya seperti Koloseum, jadi naik ke atas, lapangan parkir. Lalu kemudian mereka memerlukan segera, jadi lapangan parkirnya dirubah menjadi tempat ibadah, bisa muat sekitar 6.000-an, 7.000 tempat kebaktian, buat kebaktian, saudara. Dan saya melihat perkembangan itu, dan saya melihat luar biasa bagaimana beliau itu mengajarkan, sorry itu saya saudara, ini orang Batak. Orang Batak kan kalau di daerah biasa, saudara, kalau ngomong, saya juga punya jemaat yang waktu di Denver, saya berkata agak kasar memang. Memang terbiasa mereka di sana, tapi mereka mendidik dengan bagus sampai menjadi halus, saudara. Saya melayani di Danau Toba, Hotel Danau Toba, itu kira-kira berapa, 3.000 ya, 4.000 jemaatnya. Bapak Ibu sekalian, saya kaget kok, biasanya saya dengar kalau di Denver, saudara, Denver mereka sebutnya. Kalau di Denver itu, kalau ngobrol gitu saudara dengan orang-orang sana, Cina kau. Saudara yang Cina itu kan, siapa kau kok ngomong gitu. Atau Batak kau, Sunda kau, itu kan memang bahasanya mereka. Lalu bahasa mereka agak sedikit membentak begitu loh saudara. Mereka berkata, ya, si Huta Soit sudah datang itu. Pantas saja kopernya ada yang hilang. Rupanya si Huta Soit di kampungnya dia itu pencuri gitu loh saudara. Jadi waktu di airport kehilangan, jadi jokesnya mereka seperti demikian lah. Itu di kampung saya itu dia terkenal pencuri. Rupanya koper saya hilang, oh dia sudah sampai Denver rupanya. Ceritanya seperti demikian. Memang orangnya seperti demikian. Saudara, mereka tuh sampai bisa, ini kita bicara Medan saudara. Itu bisa halus. Saya bilang luar biasa sekali. You bukan merubah jadi gereja, tetapi merubah culture. Jadi culture-nya firman Tuhan gitu loh saudara, Alkitab. Jadi mereka bisa halus begitu ngomong. Saya sampai kaget yang mana yang Chinese, yang mana yang Batak begitu saudara. Karena kan Chinese dengan Batak mirip-mirip tuh.
Kan tampangnya kan ya, kok ini jadi halus semua, rupanya mereka buka kelas etika. Kelas etika, dia suruh masuk saudara. Diajar pengerja-pengerjanya. Dari pengerja itu turun ke bawah, Bapak Ibu sekalian. Turun ke bawah, rapih, teratur saudara. Mengenai orang yang datang terlambat gak terlambat. Dikunci pintu. Pengerja dikatakan, saya kunci itu pintu. Pengerja-pengerja yang terlambat, sorry mereka gak usah datang. Soalnya waktu dengan begitu, so dia katakan demikian. Bapak Ibu sekalian, dia merubah sesuatu. Luar biasa sekali. Lalu saya berkata kepada dia, bagaimana? Lalu ada lagi, biasanya dulu tuh suka ada kalau duduk taruh tas. Ini tempat duduk saya, tidak ada yang ini. Dia katakan, ambil itu tas. Taruh di bawah. Dahulukan jemaat. Ini waktunya untuk kita melayani. Dahulukan jemaat dan bukan diri kita. Di Jakarta orang gak beda saudara. Mie-nya nomor 1, jemaat nomor 2. Kalau ada jemaat baru datang gitu saudara. Nah lu masuk ke kandang gua. Lu ikutin aturan gua. Saudara, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus memiliki hati melayani. Ini waktunya kita melayani. Kita peduli kepada orang lain. Jangan kita acu tak acu saudara. Biarin aja itu ada bapak gembala, ibu gembala. Orang baru kan mereka yang kenal. Saudara, itu tidak boleh. Saudara menjadi jemaat sudah berapa tahun. Lalu kemudian apakah saudara Anda kenal dengan jiwa baru? Bapak Ibu sekalian, di tempat ini ada 1 orang, ada 2 orang wanita. Kalau saya katakan dia kebetulan hari ini gak datang saudara. Dia akan menikah yang 1 minggu depan. Uli namanya. Uli ada di sini? Gak datang persiapan kali ya saudara. Minggu depan dia akan menikah. Biasanya setiap minggu dia datang. Tahu gak saudara? Uli dan adiknya. Setiap minggu setia, sudah 1,5 bulan lebih. Duduk di bagian sebelah sana. Tahu gak? Kenal gak kita? Kalau kita gak kenal, something wrong sama kita. Pengerja nih saudara nih. Something wrong sama kita. Berarti kita cuek. Kita tidak peduli satu sama lain. Kita seharusnya mari layani. Kenal dengan jemaat orang dengan tetangga kita, dengan teman kita Bapak Ibu sekalian. Gathering, itu caranya kita mengumpulkan. Bapak Ibu sekalian, saudara, kita melihat mengenai mengumpulkan. Minggu depan di dalam acara ulang tahun kita ke-12, saudara, saya terus mengajak kita untuk mengundang saudara-saudara kita, teman-teman kita, sebagai outreach kita, saudara. Ya, outreach kita 12 tahun sudah New Wine. Tempat ini akan dipenuhi dengan kursi, sudah sampai ke belakang, sampai ke sekitar sini, depan akan maju, kita rubah dengan kursi yang biasa. Tetapi itu tidak akan terjadi kalau saudara tidak bawa jiwa. Bapak sekalian, mari kita belajar mengajak jiwa. Mari kita belajar untuk melayani orang lain. Mari kita belajar jangan cuma kayaknya di kandang doang jagoan gitu loh saudara. Jangan cuma di sini aja saudara, tapi suruh ngajak teman, ngajak tetangga, ngajak saudara. Kayaknya aduh sungkan lah, inilah saudara, buang jauh-jauh rasa sungkan. Mari kita ajak teman-teman kita, keluarga kita, sahabat kita. Minggu depan jam 9.20 saudara. Karena acara mulai 9.30. Kebaktian mulai 9.30. Dan jangan ada pengerja datang 9.30. Kalau saudara datang 9.30, Anda tidak menjadi pengerja yang menjadi teladan. Saya heran kalau janji sama orang bisa, tetapi ke gereja nggak bisa. Itu problem, saudara. Problem. Bapak Ibu sekalian, minggu depan pengerja sudah ditentukan jam berapa datang, lalu pemain musik sudah dari jam 7.45. Jam 7-an sudah datang, saudara. Bisa bayangkan, acaranya jam 9.30 tapi jam 7 sudah datang pemusik, saudara. Jangan heran kalau nanti gerejanya ini banyak pemusik gitu loh saudara. Karena mereka yang berdedikasi. Tapi saya nggak mau cuma pemusik aja. Saya mau semua jemaat membawa jemaat gitu loh saudara. Saya ingin saudara membawa jemaat, membawa jiwa. Agar tempat ini penuh. Tempat ini, gereja ini menjadi penuh saudara. Ketika gereja ini menjadi penuh maka kita akan senang. Kita akan senang karena jiwa-jiwa yang kita bawa. Bukan jiwa-jiwa yang gembala bawa gitu loh.
Saya bisa aja membawa, tetapi kan perlu saudara yang untuk juga kenal. Jangan jadi jemaat yang cuek gitu loh saudara. Ya, nggak tahu bahwa yang di sebelah saudara tuh sudah 1,5 tahun berjemaat begitu saudara. Coba lihat kiri kanan sekarang, coba lihat kiri kanan. Udah kenal belum? Udah. Kalau belum kenal kelewatan saudara. Bagi yang sudah kenal dapat kaos. Kaos kaki. Kaos kakinya ke sebelah lagi saudara. Bapak Ibu sekalian ya, gathering mengumpulkan. Mari saudara kita ingin membuat connect group ya di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Selatan, di Jakarta Timur, di Jakarta Barat. Sehingga tidak hanya sekedar hari Minggu saja saudara berkumpul di sini, tapi hari-hari biasa pun saudara ada yang seminggu sekali, 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali, terserah. Tapi buat connect group di beberapa tempat. Saudara aktifkan lagi kalau dulu yang sudah pernah aktif tapi tidak aktif lagi, aktifkan. Ini waktunya kita melayani jemaat. Ini waktunya kita melayani jiwa-jiwa baru. Dan saya percaya saudara, ingat kata penuaian itu ada 4. Yang pertama yaitu ada kata guiding. Tuhan memimpin, kita yang melakukan. Ada kata tending. Lalu ada kata gathering. Lalu yang terakhir ada kata influencing. Mempengaruhi saudara. Speak and practice. Ngomong dan praktek. Influence others with positive things. Mari kita berbicara lalu kita lakukan apa yang kita bicarakan. Doakan atau misalnya pengaruhi orang lain dengan hal-hal yang positif saudara. Jangan kita mempengaruhi orang lain dengan gosip-gosip gitu loh saudara. Mari saya ingin mengajak kita, mari kita bersemangat saudara. Tadi saya ingat bagaimana di kebaktian pertama mereka tiba-tiba reaksi saudara, mereka bilang kami mau kasih ini karena melihat ini sudah lebih bagus saudara. Lalu kemudian begitu di luar, saya mau sumbang makanan ini ya, saya mau sumbang es podeng ya. Saya bilang babi guling juga boleh. Oh, show of force ya, iya dong show of force, babi guling juga boleh kalau mau. Jadi babi guling biar orang tahu bahwa kita makan babi. Malu ya saudara ya? Hah? Kalau saudara. Dulu pernah bawa babi guling dan sekejap habis saudara. Ya, kalau sudah habis lalu tinggal berguling-gulingan. Saudara influencing, kata maka anggur itu akan mengalir ke bukit. Bukit bicara tentang pengaruh. Mari kita perbesar pengaruh kita saudara. Ya, pengaruh kita dengan kejadian yang terjadi dalam hidup kita. To be a blessing. Kita yang sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita yang sudah hidup seperti Tuhan mendeklarasikan. Kita sudah melakukan bagian kita. Maka kita menjadi terang dan garam. Bapak Ibu sekalian, seluruh pemberitaan firman Tuhan tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi orang Kristen pasif. Tapi menjadikan orang Kristen aktif saudara. Kenapa kita diberikan pengalaman? Agar kita bisa share pengalaman itu. Ada orang yang bisa share pengalaman di atas mimbar. Ada orang yang tidak bisa share di atas mimbar tapi dia bisa dengan antara sahabat-sahabat. Saudara lakukan. Kita ini to bless. Kita itu diajak untuk to be a blessing. Bukan untuk kita sendiri. Tapi kita ini menjadi berkat buat teman-teman kita, buat lingkungan kita. Jadi bukan kita berkat untuk kita, tetapi diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Blessed to bless, to be blessing for others. Itu cara kita mempengaruhi. Itu cara kita agar kita bisa di berbagai tempat kita dipakai oleh Tuhan. Saya bersyukur untuk New Wine. New Wine banyak dipakai oleh Tuhan di luar, keluar. Ya, Coki dan Kristo menjadi pembicara seperti yang saya sudah sampaikan di Kairos Movement. Kairos itu adalah 2.500 orang perkumpulan anak-anak muda yang diadakan di Basilia Church, Gereja Basilia di BSD, saudara, Serpong. Francis Chan datang dan mereka menjadi pembicara. Di samping pembicara lain. Tapi mereka berdua adalah salah satu pembicara Indonesia yang dimunculkan di sana. Bapak Ibu sekalian, kita melihat juga ada Felix yang mengajar musik, ada Yusak juga yang mengajar musik di beberapa gereja-gereja. Felix, lalu kemudian mereka menjadi berkat di mana-mana di berbagai tempat, saudara. Mereka melayani. Tetapi marilah kita jadi berkat buat gereja ini di luar, tetapi juga di dalam, saudara. Kita bagikan apa yang sudah kita terima, bagikan di luar. Jangan yang kedengaran di luar adalah yang kurang baik. Puji Tuhan hari-hari ini sih tetap yang baik, saudara. Ya,
Ya, biar kita bisa menjadi berkat di berbagai. Pak Tommy di penjara, saudara. Bukan Pak Tommy di penjara, tapi menjadi berkat di penjara gitu loh, saudara. Saudara ya, ini waktunya kita melakukan. Jangan me terus, mari kita memberi. Saudara, lalu kita akan masuk dalam perjamuan kudus, tapi yang next kita melihat ini, saudara, beberapa hal. You will never influence the world but by trying to be like it. Be like him and you will influence the world. Kita seringkali terbolak-balik, saudara. Kita mempengaruhi dunia dengan jadi seperti dunia. Kita berusaha mempengaruhi orang dunia dengan kita ikut-ikutan. Mereka mabok, kita mabok, saudara. Mereka judi, kita ikut judi. Mereka melakukan itu, kita ikut ini. Bapak Ibu sekalian, kita tidak menjadi demikian. You will never influence the world by trying to be like it. Be like him, menjadi seperti Yesus, and you will influence the world. Apa yang dilakukan? Apa yang dibutuhkan, saudara? Kemarin saya membaca tulisan daripada seorang Muslim, saudara, di Facebook. Waktu dia dipertanyakan tentang agama Islam gini-gini, dia menjawab dengan bagus sekali. Dia menjawab bahwa Muslim itu bukanlah agama yang memecah belah, yang mengakibatkan perpecahan, yang merusak, pokoknya negatif-negatif itu. Dia membahas begitu bagus sampai dia bicara sama ustadz, saudara, ustadz yang dari orang Chinese jadi ustadz begitu, saudara. Lalu kemudian penjelasan ini sesama Islam jadi pembicara. Dia menjelaskan tentang nilai-nilai dan saya bilang, wow, luar biasa sekali. Dan mereka ini mempengaruhi, berbicara tentang sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Sehingga dikatakan, lalu mulai banyak itu reaksi dari ini, dikatakan, ya dia belajar lagi aja. Yang ini yang muslimah ini begitu perempuan lagi, saudara, begitu cerdas, begitu baik dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, saudara, pada dunia ingin melihat yang mana yang baik, yang mana yang benar. Kita mempunyai, saudara, kita mempunyai sesuatu, yaitu to be like him. Yesus berkata to be like Jesus. And you will influence the world. Ketika kita menjadi seperti Yesus dalam perkataan, dalam perbuatan. Banyak orang cuma berkata saya tapi tidak berbuat. Perkataan, perbuatan, gaya hidup, saudara. You will influence the world. Saudara akan mempengaruhi dunia. Saudara akan diberikan kesempatan untuk bersaksi. Saudara akan diberikan kesempatan untuk sharing. Saudara akan diberikan kesempatan untuk mengasihi, melayani dan sebagainya. Pasti ada. Tidak mungkin tidak, saudara. Kenapa tidak? Karena kita berpangku tangan. Saya silakan pemain musik maju, saudara. Kita berpangku tangan, kita tidak mau. Itu sebabnya kita tidak bisa melayani. Yang terakhir adalah begini. To be inspired is great. To inspire other is incredible. Saya berharap hari ini, saudara, bukan hanya sekedar kita mendengar. Karena mendengar to be inspired is great, to inspire is incredible. Terinspirasi adalah bagus, tapi menginspirasikan itu luar biasa. Hidup kita terinspirasi oleh khotbah, oleh kata-kata persahabatan, itu baik, bagus. Tapi menginspirasi itu luar biasa. Bawa yang baik dari sini, keluar untuk menjadi inspirasi buat orang lain. Yang setuju boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan, saudara.